teman-teman kalau Ramadan menangis, itu nangisnya karena apa? Iya. Aduh, iya. Ini sama-sama nangis semua di masjid, tapi beda-beda tuh. Iya. Ada yang dilaknat, ada yang diridhoi, ada yang diampuni, Iya. ada yang dicintai, ada yang sudah levelnya Nabi, Iya. levelnya para wali, kekasihnya Allah. Cuman syukur aja isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Faiz, di bulan Ramadan ini kan kita jadi jadi hamba yang lebih taat. Ya, mungkin karena suasananya, sholat juga jadi berasa, jadi mudah nangis gitu Pak, saat berdoa. Saya ingat dulu Pak Faiz pernah menjelaskan ada beberapa level menangis nih Pak. Itu boleh dibahas nggak Pak? Ya boleh, ya. Jadi Mas Oni ada 5 level paling tidak kita menangis itu. Ini sama-sama nangis, kualitasnya beda Mas. Nangisnya sama, kualitasnya beda? Oh iya. Gimana tuh Pak? Bahkan ada tangisan dilaknat sama malaikat, sama Allah. Oke. Nah, tadi level pertama, ini tangisan yang dilaknat. Apa itu? Menangisi sambil nggak terima karena kena musibah. Meratap ya Pak ya? Meratap, tangisan karena meratap. Itu katanya kalau ada orang meninggal kita menangis dan meratapi itu mah jadi apa? Jadi adab buat yang meninggal gitu kan. Nah, ini tangisan tapi malah dilaknat sama Allah sama malaikat karena nggak terima dengan musibah. Nauzubillah min dzalik, sampai kayak begini ya. Lah yang kedua, ini tangisan orang yang kena musibah juga. Tapi ridho. Dia nangis. Dia nangis karena emang sakit kan. Ya Allah, saya sedih sekali ditinggal oleh suami saya, soal istri saya, anak saya. Ya Allah, saya ini sakit sekali, saya menderita, tapi saya ridho. Nangis. Lah ini mulai nih, tangis yang diridhoi sama Allah. Masya Allah. Jadi sama-sama kena musibah, sama-sama menderita, tapi yang nomor 2 ini beda jauh dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi laknat, yang ini diridhoi. Lah nanti level yang ketiga, ini tangisan orang yang merasa banyak dosanya. Lah ini tangisan orang yang beristighfar, tangisan orang yang tobat. Ini pun juga tangisan yang diampuni sama Allah. Tangisan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena tulus kan di antara orang-orang yang diselamatkan sama Allah, dapat perlindungan ketika tidak ada perlindungan ya, adalah orang ketika bangun malam-malam menangis. Ya, menangisi dosanya, menangis karena mau tobat. Nah, level 4 itu menangis karena cinta. Masya Allah. Jadi dia tidak lagi menangis karena dosa-dosanya, tapi karena tangisan seorang yang merindukan kekasihnya. Ya, ini tangisan dicintai oleh Allah. Ya. Nah, level terakhir adalah tangisan syukur. Merasa ya Allah, kenapa Engkau begitu baik sama saya? Saya ini kan banyak kekurangannya, tapi kok karunia-Mu begitu banyak. Menangis juga karena sangat bersyukur sama Allah. Nah, ini baru tangisan para nabi, tangisan para wali itu paling nggak di level 4 sama nomor 5 ini Mas. Bahkan dalam keadaan berat sekalipun tangisnya tangis syukur ya Pak ya? Bahkan dalam kondisi mungkin sedang Nabi ujiannya kurang apa ya. Tapi Nabi Muhammad ditanya istrinya, kenapa Nabi Anda ini kok sholatnya lama? Karena aku mau bersyukur. Padahal ujiannya kan luar biasa. Tetap bersyukur. Lah itu tangisan para Nabi. Nah, tinggal teman-teman kalau Ramadan menangis, itu nangisnya karena apa? Iya. Aduh, iya. Ini sama-sama nangis semua di masjid, tapi beda-beda tuh. Ada yang dilaknat, ada yang diridhoi, ada yang diampuni, ada yang dicintai, ada yang sudah levelnya Nabi, levelnya para wali, kekasihnya Allah. Cuman syukur aja isinya. Nah, ya mari kita tingkatkan level tangisan kita. Jangan sampai nangisnya karena kenapa ini terjadi padaku gitu ya Pak. Itu dilaknat tuh Pak ya. Tapi kalau ya Allah saya menderita, tapi saksikanlah saya ini hamba-Mu, saya sakit, saya menderita, tapi saya ridho. Masya Allah. Diridhoi. Iya, ridhoi. Berikutnya, ya Allah saya ini banyak dosanya, ya kamu diampuni. Masya Allah. Bahkan bisa tangisan air mata taubat itu bisa memadamkan api neraka tuh Pak ya, dalam satu hadis. Masya Allah. Tangisan sekecil itu memadamkan api neraka yang sebesar itu. Kenapa? Karena Allah bukan lihat air matanya, Allah melihat ketulusan hatinya. Ya kan? Kemudian tangisan para pecinta yang merindukan sama Allah. Nah, ini dicintai sama Allah. Dan terakhir tangisan orang-orang yang bersyukur, yang sudah melampaui semua itu, yang ada hanya syukur. Nah, ini ada niru tangisannya para nabi. Nabi-nabi itu kharru sujada wa bukiyah.
Hobinya nangis. Iya, Sujud sambil nangis. Iya. Saya jadi ingat Pak Faiz, ada dari Imam Al-Ghazali waktu itu. Beliau bilang, temukanlah hatimu di 3 tempat. Karena gini Pak, ada kalimatnya Pak. Di antara tanda hati mengeras adalah air mata mengering. Iya, ada istilah gitu tuh Pak. Iya. Hati kita mengeras, air mata mengering. Makanya kata Imam Al-Ghazali, temukan hatimu paling tidak di beberapa tempat. Ketika di majelis ilmu, ketika baca Quran gitu ya, ketika bermunajat kepada Allah. Kalau sampai di 3 tempat itu kita nggak menemukan hati, maka mintalah kepada Allah agar engkau diberi hati. Jangan-jangan udah mati itu Pak hatinya. Gimana tuh Pak Faiz? Setuju saya, di majelis ilmu itu kan yang mengingatkan kita pada keagungan Allah. Memang majelis ilmu yang bagus ya bisa sampai menyentuh hati. Nggak hanya menyentuh pikiran, otak, tapi juga sampai ke hati kita. Jadi carilah majelis ilmu yang begitu. Yang tidak hanya merangsang otak kita untuk berpikir, tapi juga menstimulasi hati kita untuk menangis. Tapi menangis tadi itu paling yang 4 tadi itu. Kemudian kalau nggak di majelis ilmu berarti ada di mana? Tilawah, ketika baca surat cinta tadi Pak. Kalau kita membaca surat, kalaupun misalnya menangis karena ada siksaan neraka, enggak apa, bagus juga tangisan orang bertobat. Ya surga, tangisan orang yang kepingin surga mungkin. Nah, tapi yang paling bagus kalau kita baca itu seakan-akan kita sedang baca surat cinta dari Allah. Nah, itu tangisan para pecinta, tangisan syukur. Yang ketiga tadi saat bermunajat, saat betul-betul bermunajat. Tadi itu ketika kita sedang di masjid, mungkin iktikaf, sedang bermunajat. Lah, munajatnya seperti apa? Bukan untuk meratapi tadi. Bukan meratapi. Kalaupun Anda sedang menderita karena sakit atau karena masalah Anda, harus dengan ridho supaya jadi diridhoi, bukan dilaknat sama Allah. Makasih Pak Faiz.